Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Ibu ya. Kita hari ini akan melanjutkan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, halaman 146. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, silakan kalian berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, buku tulisnya disiapkan dan buku temanya disiapkan. Kalian buka halaman 146. Hari ini kita mau belajar apa ya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, Ibu di sini memiliki sebuah gambar. Nah, kalian perhatikan gambar hewan apa ya ini kira-kira? Memiliki rambut bermata lebar, mukanya mungil. Nah, ini hewan apa ya kira-kira? Adakah yang sudah pernah lihat? Nah, ini adalah hewan oa, anak-anak. Hewan oa Pileated. Nah, hewan oa ini berasal dari negara Thailand. Nah, hewan ini seperti kera, anak-anak. Kera yang kecil atau kera yang kerdil. Nah, hewan ini dilindungi di Thailand. Kenapa dilindungi? Karena jumlahnya yang sudah mulai menurun. Jumlahnya tinggal 32.000. Nah, seperti materi kita pembelajaran 1 kemarin, Ibu sudah menjelaskan pada kalian bahwa jika ada hewan yang sudah berkurang jumlahnya, maka kita wajib untuk melindungi. Nah, salah satunya hewan ini anak-anak di Thailand juga melaksanakan pelestarian hewan. Salah satunya yaitu melindungi hewan oa. Nah, akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Kita tidak hanya membahas hewan-hewan langka yang ada di Thailand saja, tetapi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Tepatnya Indonesia juga akan kita bahas satu persatu. Baik, kita masuk slide berikutnya. Nah, untuk berikutnya Ibu punya sebuah gambar. Kalian perhatikan, pernahkah kalian melihat bunga sebesar ini? Kira-kira bunga apa ini ya? Besar sekali, memiliki warna merah. Bentuknya sangat cantik sekali. Nah, adakah yang tahu bunga apa ini? Yo, ada yang tahu kah? Nah, ini adalah nama bunga Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii, pernah dengar nggak ya? Nah, bunga ini berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Nah, bunga ini kenapa bernama Rafflesia arnoldii? Karena pada zaman dahulu bunga ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Gilbert Joseph Arnold yang merupakan penemunya. Nah, sekaligus temannya Pak Arnold pada saat melakukan ekspedisi. Nah, siapa temannya? Thomas Stamford Raffles. Nah, akhirnya nama mereka berdua digabung menjadi Rafflesia arnoldii. Sampai sekarang masih ada anak-anak. Nah, tumbuhan ini sangat dilindungi sekali di Indonesia karena jarang sekali dia muncul, tidak tentu setahun 5 kali bahkan 10 kali belum tentu ada. Namanya bunga Rafflesia arnoldii ya, diingat-ingat ya. Baik, lanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Tadi yang pertama sudah Ibu jelaskan ya, kita akan mempelajari hewan dan tumbuhan yang dilindungi di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Tepatnya kita akan belajar mengenai flora dan fauna endemik dari negara Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pameran karya seni patung. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan ya. Kita bahas yang pertama dulu, flora dan fauna endemik dari negara Asia Tenggara. Baiklah anak-anak, flora dan fauna. Apa sih flora dan fauna itu? Nah, kalian perhatikan,
Flora itu adalah tumbuhan anak-anak. Fauna adalah hewan. Jadi kalau ibu menyebutkan flora berarti artinya tumbuhan. Jika ibu menyebutkan fauna berarti hewan. Nah, apa itu flora dan fauna endemik? Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Jadi belum tentu di negara lain ada tumbuhan atau hewan tersebut. Nah, ini patut kita banggakan anak-anak. Setiap negara pasti punya flora dan fauna endemik masing-masing. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kalian perhatikan ya. Yang pertama, flora yang ada di Indonesia atau tumbuhan endemik yang ada di Indonesia, anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, kayu kepuh, dan satu lagi Rafflesia arnoldi tadi yang awal sudah kita bahas. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini, contoh-contoh tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Anggrek hitam, ya, seperti ini bentuknya ya. Kemudian matoa. Siapa yang sudah pernah makan matoa? Ibu belum pernah makan matoa anak-anak. Kemudian ini adalah pohon sagu. Dan ini adalah kayu cendana, kayu yang wangi ya, untuk bahan dupa. Kemudian ada lagi, ini adalah bunga bangkai. Ini bunganya berbau busuk ya anak-anak, karena dia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar membantu penyerbukannya. Nah, beberapa tumbuhan ini adalah tumbuhan yang dilindungi dan tumbuhan yang khas yang ada di Indonesia ya. Kemudian selanjutnya fauna atau hewan yang terdapat di Indonesia. Tumbuhan sudah ada ini tadi, sekarang kita masuk ke hewannya. Yang khas apa saja ya yang ada di Indonesia? Sangat banyak sekali. Ada rusa bawean, banteng, rangkong, kasuari, kemudian penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa. Nah, tadi ada juga owa dari Thailand. Di Indonesia juga ada owa Jawa. Kemudian ada coklat dan jalak Bali, bekantan, kukang, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul, orangutan, landak Borneo, dan komodo. Landak Borneo ya, maaf ibu salah sebut. Nah, di sini contoh-contoh gambar-gambarnya. Badak Jawa, jalak Bali, cendrawasih, kemudian rusa bawean, komodo, dan bekantan. Nih, kita bangga sekali anak-anak, banyak sekali hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia. Hewan-hewan khas yang ada di Indonesia bahkan sangat dilindungi anak-anak ini. Nah, salah satunya nih komodo. Waktu itu ibu sudah pernah menjelaskan pada kalian bahwa komodo ini dilindungi di mana? Di NTT, Nusa Tenggara Timur. Sampai Pulau Komodo masuk ke nominasi 7 keajaiban dunia ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas flora dan fauna dari Malaysia. Nah, apa saja tumbuhan di sana yang dilindungi? Asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes albumarginata, sambung darah. Nah, banyak ya anak-anak, ini salah satu gambar-gambarnya. Kalian bisa mencari gambar-gambarnya ini, gambar-gambar tumbuhannya dari internet ya anak-anak. Ibu hanya mengambil beberapa saja. Salah satunya ini asam keranji, ini adalah tumbuhan khas dari sana. Kemudian ini kantong semar ya, seperti kantong semar ini anak-anak. Tuh, bagus ya. Kemudian lanjut ke faunanya atau hewannya. Di sini ibu memberikan sebuah contoh gambar dari harimau Malaya. Ini adalah hewan khasnya sana ya. Selain itu ada banyak ini, baning coklat, bulus, garangan, Jawa,
harimau Malaya, kehung, katak gembong, labilai hutan. Nah, kamu bisa mencarinya di internet ya. Ibu tidak masukkan ke gambarnya ke sini semua. Baik, untuk negara selanjutnya kita akan membahas Singapura. Nah, apa saja flora yang ada di Singapura? Ada tumbuhan soga, pohon soga, pohon kamboja, tembusu, dan bugenvil. Nah, seperti ini bentuk dari pohon soga ya. Terus ada lagi hewan khas dari Singapura, ini gambarnya ikan kepala timah. Ada juga bulus, ada kehung, dan lembat. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai hewan dan tumbuhan khas dari Filipina. Yang pertama, tumbuhannya dulu ya. Tumbuhannya ada jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, launan. Nah, ini banyak yang belum pernah Ibu lihat ya. Kalian mungkin juga ada beberapa yang belum lihat. Nah, kita jika ingin melihat bisa melihatnya di internet ya. Ini gambarnya Ibu kasih contoh tumbuhan apitong seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ada juga faunanya. Fauna apa di sana? Hewan khususnya ada burung betet kelapa Filipina. Ini cantiknya burungnya. Terus ada tarsius, ada blekok sawah, elang ikan, kepala kelabu, tamarau, kuya batok. Baiklah, untuk bahasan selanjutnya kita membahas flora dan fauna dari Brunei Darussalam. Nah, ini dia flora yang ada di sana, yaitu meranti, pohon meranti. Meranti merah yang Ibu kasih contoh di sini ya. Nah, seperti ini pohonnya. Kemudian ada juga meranti kuning. Dan selanjutnya mengenai fauna atau hewan khas di sana. Ini ada cupang Brunei, pelanduk kancil. Nah, sama hewan ini anak-anak seperti katak ya, katak loncat. Tapi kalau di sana namanya ini Rhacoporus nigropalmatus. Nah, seperti ini bentuknya, seperti katak loncat. Baiklah Nana, untuk bahasan negara selanjutnya yaitu negara Laos. Flora dan fauna yang ada di sana, yang pertama yaitu bambu, liana, dan rotan. Nah, ini adalah pohon liana anak-anak yang melilit ini. Nah, dia menumpang ke pohon lain untuk tumbuh. Nah, ini yang melilit ini namanya liana. Kemudian fauna yang ada di sana adalah macan kumbang. Ini macan kumbang. Tuh, warnanya hitam. Ini bisa manjat ke tebing-tebing ya di sana. Macan kumbang ini. Kemudian ada harimau dan macan tutul. Baiklah, untuk selanjutnya kita bahas negara Myanmar. Flora dan fauna yang ada di sana. Yang pertama, tumbuhan pohon ek dan pinus, tumbuhan paku, tumbuhan padau. Nah, seperti ini tumbuhan ek itu. Tuh, kemudian fauna ada babon, babi hutan, kijang, serau, merak hijau. Serau itu seperti ini bentuk hewannya. Seperti kambing ya anak-anak ya. Nah, badannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke negara Thailand. Di negara Thailand, flora dan faunanya apa saja? Nah, tumbuhan yang ada di sana adalah bambu, pinus, mangrove. Tahu kalian ya? Gak usah diberi gambarnya, kalian sudah ngerti. Mangrove tuh pohon bakau dulu anak-anak. Kemudian fauna yang ada di sana ada babi batang, musang rase, pelanduk kecil, dan macan tutul. Pelanduk kecil gambar hewannya seperti ini, kalau musang rase seperti ini. Ini hewan endemik yang ada di sana. Baiklah, selanjutnya kita bahas dari Kamboja.
hewan yang ada di sana yang dilindungi dan tumbuhannya. Nih tumbuhannya ya, Palma borasus. Nih seperti ini. Pohon palem, seperti pohon palem ya. Tinggi, besar. Ada lamtoro, ada daun jitan. Di Jawa juga ada ini lamtoro. Di Kalimantan sepertinya ada juga lamtoro. Kemudian fauna. Nih di Kamboja, fauna yang dilindungi kukang kecil, seladang, dole. Nih, hewan dole bentuknya. Ini anjing hutan anak-anak sebutannya. Kemudian burung belibis, wow, merak, dan itik liar. Nah, seladang bentuknya seperti ini. Seperti banteng ya, tapi namanya seladang dari Kamboja. Baik anak-anak, bahasan kita mengenai hewan-hewan endemik dan tumbuhan endemik dari Asia Tenggara sudah habis. Kita masuk ke bahasan berikutnya. Ibu di sini memiliki sebuah gambar. Ada 2 buah gambar ya. Gambar yang pertama, kamu perhatikan. Gambar apa ini kira-kira? Ada seseorang sedang memotret sebuah apa ini? Patung. Nah, ada patung. Kemudian yang gambar kedua ada seseorang yang sedang melihat patung. Kegiatan di gambar 1 dan gambar 2 ini merupakan gambar apa? Ini adalah kegiatan pameran. Pameran patung. Pernahkah kalian pergi ke pameran patung? Ada yang pernah? Atau belum pernah? Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau kita mendatangi sebuah acara pameran patung. Apa sih pameran patung itu? Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua. Baik, bahasan kita yang kedua yaitu pameran karya seni patung. Apa itu pameran? Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, perorangan, atau kelompok. Nah, barang produksi itu apa sih? Membuat barang ya. Proses pembuatan barang. Apa yang dibuat? Banyak. Nah, kalau pameran karya seni patung berarti ini mereka memproduksi patung atau membuat patung seperti itu ya. Nah, mengapa mereka mengadakan pameran ya kira-kira? Adakah yang tahu apa tujuannya? Ini dia tujuannya. Ada 2 ya. Tujuan seseorang mengadakan sebuah pameran adalah untuk memperkenalkan karyanya ya. Karya patung tersebut kepada orang lain agar orang-orang tahu bahwa ini loh patung karya saya, buatan saya, seperti itu. Kemudian selain itu, tujuan pameran patung adalah sebagai media informasi untuk orang lain ya. Jadi sudah tahu sekarang ya tujuannya pameran patung itu adalah memperkenalkan karya seseorang. Nah, jika kita pergi ke pameran patung, kira-kira kita bisa pergi kemana? Salah satunya kita bisa pergi ke pameran patung yang diadakan sekolah-sekolah ya. Nah, kalau di sekolah kita belum pernah mengadakan. Nah, misalkan nih ada di sekolah SD atau SMP atau SMA di wilayah lain yang mengadakan pameran. Nah, kalian bisa mendapatkan manfaatnya dari pameran tersebut. Yang pertama, manfaatnya apa jika kita pergi ke pameran? Menambah pengetahuan tentang estetika atau keindahan dari sebuah seni. Kemudian yang kedua, untuk penyampaian ide, saran, dan kritik yang objektif. Kemudian yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Dan yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dan yang kelima, sebagai bukti informasi sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Banyak sekali manfaatnya anak-anak. Nah, ini contoh gambar seseorang sedang membuat patung. Ini siswa ya. Nih, seumuran kalian ini. Nah, patungnya bagus sekali. Nah, untuk bahasan kita selanjutnya mengenai tahap-tahap yang harus kita lakukan jika akan menyelenggarakan sebuah pameran anak-anak. Nih, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama yaitu menyiapkan ruangannya terlebih dahulu. Nah, pada saat menyiapkan ruangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu
harus menata rapi ruangannya, membersihkan ruangannya, kemudian mengatur meja untuk tempat peletakan patung tersebut. Kemudian membuat zona pameran agar tidak membuat bingung. Kan pasti ada pengunjung yang datang nanti, jadi agar tidak bingung masuknya ruangan pada saat pameran itu dari sebelah mana ya, kemudian keluarnya di pintu sebelah mana. Nah, seperti itu harus diberi zona. Kemudian kita juga bisa mendekorasi ruangan agar menarik. Kemudian yang kedua, menyusun hasil karya patung. Nah, pada saat menyusun pun harus ditata dengan rapi. Kemudian kita bisa juga mengelompokkan patung berdasarkan jenisnya dan warnanya serta bahannya. Kemudian selanjutnya memberikan keterangan anak-anak kepada patung itu. Jadi ada di bawah patung biasanya dikasih sebuah tulisan nama pembuat patung tersebut. Seperti ini. Untuk bahasan kita yang ketiga yaitu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat ya, sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Jadi, jika kita peduli terhadap hewan, peduli terhadap tumbuhan, itu merupakan sebuah contoh penerapan sila Pancasila, yaitu tepatnya sila kelima. Nah, seperti apa sikap-sikap peduli terhadap tumbuhan itu yang merupakan bentuk dari penerapan sila-sila kelima atau penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Yang pertama, sikap bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai macam tumbuhan. Nah, ini termasuk ya. Kemudian yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Dan yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, 4 sikap ini merupakan sikap peduli terhadap tumbuhan anak-anak. Nah, keseluruhan ini adalah penerapan nilai sila Pancasila sila ke-5. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Ulan hari ini. Jaga kesehatan kalian dan selamat belajar.